Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menyampaikan materi bagi siswa baru kelas 10 SMA. Materi kelas 10 SMA Geografi itu ada 7 bab. 4 bab di semester 1 dan 3 bab di semester 2. Semester 1 diawali dari pengantar geografi, pengetahuan dasar peta, PJ, dan SIG. Yang ketiga langkah-langkah penelitian geografi. Yang keempat adalah bumi sebagai ruang kehidupan. Di semester yang kedua, semester genap nanti, bab yang kelima itu litosfer, yang keenam adalah atmosfer, dan yang ketujuh adalah hidrosfer. Baik, kita akan memulai dari bab pertama, yaitu tentang pengantar atau pengetahuan dasar geografi. Di bab ini sebenarnya ada 4 materi inti. Materi inti itu adalah yang pertama konsep geografi, kemudian prinsip geografi. Dalam konsep geografi ada 10 yang nanti akan kita kaji. Prinsip geografi itu ada 4. Kemudian pendekatan geografi nanti ada 3. Dan yang terakhir adalah aspek geografi, itu nanti ada 2. Namun sebelum kita mempelajari keempat kompetensi dasar ini, maka mesti tentu kalian harus juga sudah mengerti apakah itu pengertian dan ruang lingkup geografi. Juga kalian juga harus tahu objek studi geografi itu apa. Setelah kalian mempelajari di bab 1 ini, harapannya bahwa kalian bisa menjawab 8 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu adalah menjelaskan ruang lingkup pengetahuan geografi. Nah, pada sesi kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup pengetahuan geografi. Sedangkan indikator yang nomor 2 sampai nomor 8 nanti akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan. Apakah geografi itu? Apa saja yang dipelajari oleh geografi itu? Nah, geografi itu adalah ilmu yang cakupannya itu sangat luas, karena dia juga mempelajari hal-hal yang terkait dengan fisik seperti gunung, kemudian ada hutan, kemudian juga ada gurun pasir atau padang pasir, ada teknologi, juga hasil karya manusia, juga ada ilmu-ilmu sosial seperti kebudayaan. Kemudian ada ini kawasan perkotaan dan juga kawasan pedesaan. Nah, itu mau jadi kajian ketika kalian belajar geografi itu sangat luas, dan tentu ini semua adalah hal-hal yang sangat menarik bagi kalian. Pertama kali kita akan membahas tentang pengertian geografi. Ya, sebagai awal dari pertemuan, geografi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata geos dan grafein. Geos itu artinya bumi dan grafein itu artinya mencitrakan. Mencitrakan dari kata citra. Citra itu adalah sebenarnya juga gambar, tapi gambar yang sebenarnya bisa menjelaskan atau melukiskan. Sehingga kalau digabung secara etimologis, geografi itu adalah ilmu yang menggambarkan atau melukiskan dari bumi kita ini. Apa saja bahwa yang dikaji di geografi itu adalah ini tadi permukaan bumi kita, juga kemudian bisa menuju ke ilmu-ilmu geografi yang setingkat teknologi atau geoteknik, geografi teknik, juga tentang peta. Pengertian geografi saya ambil juga dari beberapa ahli. Yang pertama adalah pengertian geografi dari Eratosthenes, adalah tokoh geografi kuno, geograf yang hidup pada 2300 tahun yang lalu. Ya, di mana zaman saat itu masih sangat sederhana, di beberapa belahan bumi yang lain masih primitif. Tapi geograf ini atau tokoh ini sudah menghasilkan 2 karya yang fenomenal. 2 karya fenomenal dari Eratosthenes itu apa? Yang pertama, dia adalah orang pertama yang membuat buku geografi. Ini namanya geografi ya. Yang kedua, dia itu menghitung, orang pertama yang menghitung keliling bumi. Dan hasilnya luar biasa, 99% benar lah ya, nyaris betul.
Eh, Bagaimana dia menghitung bumi? Itu sebenarnya dengan alat-alat yang sederhana dan memanfaatkan sudut datang sinar matahari. Eratosthenes ini dia membandingkan sudut dari kota Aswan di Mesir dan kota Alexandria atau Iskandaria ya sekarang di Mesir. Ketika sudut datang sinar matahari di kota Aswan itu adalah lurus, ya, ke dalam sumur lurus begitu. Dia menjumpai kenyataan di kota Iskandaria ada selisih sudut datangnya ternyata 7 derajat, ya, 7 derajat. Nah, setelah diperbandingkan 7 derajat ya, setelah diperbandingkan dengan satu lingkaran, didapati angka bahwa 7 per satu lingkaran atau 360 derajat itu 1/50. Padahal, jadi 1/50 lingkaran. Padahal jarak Iskandaria dan Aswan ini adalah sekitar 5.000 stadia ya. 5.000 stadia. Satu stadia kurang lebih 800 km. Sehingga didapat bahwa diperkirakan saat itu oleh Eratosthenes satu keliling bumi itu adalah 50 kali 5.000. Hasilnya 250.000 stadia atau kurang lebih sekitar 40.000 km. Adalah angka yang hampir sama dengan kondisi di sekarang ini. Nah, dua karya inilah yang menasbihkan diri Eratosthenes itu sampai sekarang adalah disebut sebagai bapak geografi. Selanjutnya, saya juga memakai pendapat pengertian geografi satu tokoh dari luar negeri selain Eratosthenes, ini adalah geograf modern, yaitu Alfred Mackinder, bahwa geografi adalah ilmu yang mempunyai fungsi untuk menyelidiki interaksi manusia dalam masyarakat dengan lingkungan yang berbeda menurut lokasinya. Sedangkan geograf nasional dari Universitas Gadjah Mada ini mengatakan geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Itu antara lain tokoh yang lain. Namun dari banyak tokoh itu kemudian para geograf Indonesia kemudian berkumpul dan mengadakan seminar dan lokakarya yang menghasilkan pengertian geografi yang sekarang dianggap pengertian geografi yang paling baku, yaitu geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer serta interaksi manusia dengan lingkungannya dalam konteks keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Fenomena geosfer itu gejala peristiwa hal yang ada di permukaan bumi, gitu ya. Nah, pengertian geografi menurut seminar lokakarya di Semarang tahun 88 inilah yang kemudian dianggap sebagai pengertian baku di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apakah yang dipelajari oleh geografi. Maka berarti kita sekarang sudah sampai pada ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi itu sebenarnya awalnya hanya ada dua, yaitu geografi fisik dan yang kedua geografi sosial. Tapi dalam perkembangannya di abad ke-19, ke-18, ke-19 muncul geografi gabungan, yaitu geografi regional, karena kajiannya adalah kawasan dan ini perlu dikaji baik melalui geografi fisik maupun sosial. Yang keempat, muncul lagi di era abad 20-21 ini geografi teknik. Ini terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan sekarang. Kita akan membahas yang pertama geografi fisik. Geografi fisik. Apakah geografi fisik adalah geografi yang mempelajari fenomena geosfer yang bersifat fisik, meliputi hidrosfer, itu lapisan perairan, pedosfer, itu lapisan tanah, litosfer, lapisan batuan, biosfer, lapisan kehidupan, atmosfer, lapisan udara, tata surya, dan benda-benda langit yang lain. Lapisan perairan yang bagaimana? Lapisan perairan itu ya, ini kurang lebih ya, berarti ada air laut, ada air darat, ada siklus air dan sebagainya. Kemudian pedosfer itu lapisan tanah, struktur tanah, tekstur tanah, dan lain-lain.
Kemudian ada litosfer. Litosfer itu adalah lapisan batuan. Kemudian ada biosfer. Berbicara tentang biosfer atau lapisan makhluk hidup, berarti makhluk hidup itu ada yang hidup di air, ada yang di daratan, bahkan ada yang di udara. Kemudian lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer juga terbagi menjadi 6 lapisan. Dan ini yang paling difavoritkan oleh anak-anak disenangi, yaitu tentang tata surya dan benda-benda langit yang lain. Keilmuan apa yang mendukung geografi fisik? Itu yang pertama itu meteorologi dan klimatologi. Meteorologi itu ilmu tentang cuaca, klimatologi ilmu tentang iklim, pedologi ilmu tanah, geologi ilmu batuan atau ilmu lempeng, astronomi ilmu perbintangan, biologi ilmu hayat atau organisme, dan geofisika ilmu dinamika di bumi. Baik, itu adalah geografi fisik. Berikutnya kita kembali lagi. Setelah geografi fisik, yang pertama sekarang kita ke geografi sosial. Apakah geografi sosial itu? Geografi sosial adalah geografi yang mempelajari fenomena-fenomena di permukaan bumi yang terkait dengan aspek sosialnya, yaitu tentang kehidupan sehari-hari manusia. Meliputi apa saja? Ini antara lain antroposfer, migrasi, kebudayaan, dan aktivitas kegiatan manusia yang lain. Ya, antroposfer itu tentang kependudukan atau demografi, kelahiran dan kematian. Kemudian migrasi itu ada perpindahan penduduk ya, itu ada urbanisasi, ada imigrasi, transmigrasi. Kemudian juga mempelajari kebudayaan, mata pencarian penduduk di daerah sektor pertanian, industri, dan sebagainya. Geografi sosial ini didukung oleh ilmu-ilmu antara lain demografi ya. Demografi itu ilmu kependudukan, kemudian antropologi ilmu budaya, sejarah, ekonomi, dan ilmu yang baru adalah ilmu perencanaan wilayah kota, yaitu planologi. Kemudian sudah 2 ruang lingkup kita pelajari, geografi fisik dan geografi sosial. Nah, sekarang kita menuju ke geografi regional. Geografi regional. Apakah geografi regional itu? Adalah membahas suatu wilayah secara mendalam dan komprehensif, baik secara fisik, ya, berarti geografi fisik, maupun geografi sosial, secara sosial. Jadi geografi regional itu adalah gabungan, untuk membahasnya membutuhkan gabungan antara geografi fisik dan geografi sosial. Seperti kajian tentang kota, ya, tentang desa, tentang negara maju, tentang negara berkembang, tentang negara miskin, dan sebagainya. Nah, karena itu geografi fisik ini perlu didukung oleh ilmu geografi, yaitu geografi regional. Dan kajian-kajian dipercontohkannya adalah seperti geografi negara maju, geografi negara berkembang, geografi negara-negara Eropa, negara-negara ASEAN, dan sebagainya. Oke, geografi regional adalah demikian. Sekarang sudah 3 kita pelajari ya ruang lingkupnya. Fisik sudah, sosial sudah, regional sudah. Yang terakhir sekarang geografi teknik. Geografi teknik itu lahir yang akhir-akhir ini ya, karena kebutuhan manusia di era teknologi. Geografi ini adalah mempelajari cara memvisualisasikan atau menggambarkan dan menganalisa data, informasi dalam bentuk peta, diagram, tabel, foto udara, dan citra penginderaan jauh. Ini ya cakupannya ya. Cakupannya ada peta, data, foto udara, dan SIG atau Sistem Informasi Geografi. Ini contoh peta, ya, contoh peta. Ini contoh SIG, kemudian contoh gambar. Ini adalah penginderaan jauh. Ini ada satelit, ada pesawat. Hasil penginderaan jauh adalah foto udara dan citra satelit. Ilmu apa yang membutuhkan dukungan dari geografi teknik? Yang pertama kartografi, ilmu perpetaan. Yang kedua penginderaan jauh. Yang ketiga adalah sistem informasi geografis. Dan bahkan sekarang ada ilmu data science, ya, ilmu pengolahan data.
Ya, baik. Itulah ruang lingkup geografi yang keempat-empatnya sudah kita bahas. Harapan saya sekarang kalian sudah paham ketika ditanyakan apa saja ruang lingkup geografi, maka inilah jawabannya. Terima kasih. Kita akan lanjut pada sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.